Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabani Nusatria sebagai ketua kelompok David Ricardo dalam pelajaran ekonomi yang beranggota satu Syarla Aulia Angela yang akan menjelaskan pengertian dari harga keseimbangan pasar beserta rumusnya. 2 Gilang Ramadan yang akan membahas soal 1A dan B3. Bella Sabrina yang akan menjelaskan pengertian dari elastisitas permintaan beserta rumusnya. 4. Alia Hanifah yang akan menjelaskan soal nomor 2A dan B. Saya sendiri yang akan menjelaskan pengertian dari elastisitas penawaran beserta rumus. 6. Adelia Puspita Ayu yang akan mengerjakan 3B tanpa menunggu lama lagi. Mari kita saksikan video penjelasan dari kelompok kami. Dan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kalian jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. Terus bunyikan lonceng notifikasinya biar Pengertian harga keseimbangan. Pengertian harga keseimbangan merupakan salah satu terbentuknya titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang berarti kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hukum permintaan yaitu permintaan cenderung meningkat ketika harga jatuh. Hukum penawaran yaitu penawaran cenderung meningkat ketika harga naik. Rumus keseimbangan yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD adalah jumlah diminta, QS adalah jumlah yang ditawarkan, dan PD adalah harga yang diminta, dan PS adalah harga yang ditawarkan. Mendengar penjelasan dari teman saya, Sharla, maka langsung saja kita mengerjakan soal. Kita latihan soal agar kita lebih bisa lagi. Saya sudah diberikan soal, dan ini soalnya. Mari kita coba baca soalnya dulu. Jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100.000 dikurang 2P dan fungsi penawaran QS negatif 20.000 ditambah 10P, tentukan titik sumbu harga keseimbangan pasar dan buatlah kurvanya. Gimana cara kita buat kurvanya? Pertama kita harus mengetahui titik keseimbangannya. Gimana kita tahu titik keseimbangannya? Kita harus tahu rumusnya. Jadi sini kita tulis diketahui dulu biar lebih jelas lagi. Di sini kita tulis diketahui, saya singkat jadi dik ya. Dik sama dengan kita baca. Di sini jika diketahui fungsi penawaran itu QD, maka kita tulis di sini QD sama dengan, di sini kita masukin angkanya 100.000 dikurang 2P. Sorry, dulunya jelek. 2P. Setelah itu, dan fungsi penawaran QS negatif 20.000 plus 10 kita masukin di sini. QS sama dengan negatif 20.000 plus 10P. Oke. Kita cari yang ditanya apa? Ini, tentukan titik sumbu harga keseimbangan pasar. Itu biasa disebut dengan ini. Jadi saya tulis dulu ditanya. Ditulisnya QE, PE sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke, gimana caranya? Kita ingat tadi Sharla memberitahu bahwa rumusnya itu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Oke? Kita bisa pakai yang QD atau yang PS, tergantung yang diketahui. Karena di sini yang diketahui adalah QD dan QS, maka kita pakai yang ini. Oke? Saya tulis di sini. Jawab. Saya tulis di jawab. Kita masukin rumusnya dulu. QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya di sini.
100.000 negatif 2P atau kurang 2P sama dengan negatif 20.000 ditambah 10P. Oke. Habis itu kita sistem linear, persamaan variabel. Untuk memudahkan, kita pindah ruas yang negatifnya aja biar semuanya hasil positif. Pertama 100.000 kita tulis di sini di bawah 100.000. Ini negatif 20.000 kita pindahkan ke kanan ke kiri jadi positif 20.000 ditambah 20.000 sama dengan 10P nya kita taruh di sini langsung. 10P kita lihat di sini karena di sini negatif kita pindah jadi positif yaitu positif 2P. Kalau sudah seperti ini langsung kita jumlahkan yaitu 100.000 ditambah 20.000 yaitu 120.000. 120.000 sama dengan 10P ditambah 2P sama dengan 12P. 12P. Oke. Setelah seperti ini kita bagi 120.000 dibagi 12P. Gimana caranya? Kita tulis saja seperti ini sama dengan P. Nah, kita tulis di sini 120.000 dibagi 12P. Oke. Setelah itu langsung kita bagi saja di sini. Kita tulis dulu P di sini sama dengannya yaitu 120 dibagi 12P. Dibagi 12, maaf ini. Jadinya 10.000. Kita tulis di sini 10.000. Oke. Kita udah tahu di sini P-nya itu berapa, yaitu 10.000. Jadi ini bisa kita tarik kesimpulan ini adalah PE-nya, yaitu harga pasarnya. Tapi kita di sini cari titik sumbunya, yaitu langsung saja kita ke sebelah sini. Kita tulis pakai rumus yang Q sama dengan gini. Karena ini ada P-nya nih, ya. Kita bisa pakai yang ini atau ini untuk menghitung Q-nya itu berapa, Q keseimbangannya. Kita coba pakai yang di atas. Kita tulis QD atau Q aja sama dengan tulis langsung 100.000 dikurang 2 karena di sini P dan kita udah tahu P-nya ini, langsung aja kita masukin P-nya itu kita ganti dengan 10.000. 10.000. Langsung kita hitung sama dengan di sini kita tulis 100.000 dikurang 2 kali 10.000 yaitu 20.000. 20.000. Oke, sama dengan di sini kita tinggal hasilkan 100.000 dikurang 20.000 yaitu 80.000. Terus kita udah dapat hasilnya 80.000 dari Q-nya. Ini ya. Ini hasilnya 80.000. Setelah kita mendapat P keseimbangan dan Q keseimbangan, maka langsung kita mencari titik koordinatnya agar bisa membuat kurvanya dengan cara kita tulis dulu QD di sini. QD sama dengan mana tuh? Nah, ini 100.000 dikurang 2P. Gimana cara mencarinya? Seperti cara mencari titik koordinat pada MTK. Di sini kita tulis jika Q sama dengan 0, maka kita pindah ruas, yaitu 2P sama dengan 100.000. Maka P sama dengan 100.000 dibagi 2. P sama dengan 50.000. Kita tulis di sini titik koordinatnya. Karena Q-nya 0 maka kita tulis Q
Q-nya itu kita ganti 0 dan P-nya kita tulis 50.000. Setelah kita mengetahui titik koordinat dari jika Q-nya 0, maka kita cari yang jika P-nya 0. Di sini jika P sama dengan 0, maka secara langsung kita masukin P-nya di sini, yaitu 0. Jika kita kalikan 0 dikali 2, maka hasilnya 0. Maka langsung kita tulis di sini 100.000. 100.000. Nah, ini Q-nya ya. 100.000 sama dengan Q. Maka kita tulis di sini titik koordinatnya 100.000, 0. Oke. Setelah kita mengetahui titik koordinat dari Q D, maka kita langsung ke yang QS. Di sini kita tulisnya QS sama dengan negatif 20.000 ditambah 10P. Jika Q sama dengan 0, maka kita balik lagi. Di sini 10.000, 10P maksudnya sama dengan 20.000. Maka P sama dengan 20.000 dibagi 10 sama dengan 2. Sama dengannya 2000. 2000 ya, dengan 2. Kita tulis sini titik koordinatnya 0,2000. Oke. Di sini langsung kita cari jika P-nya 0. Jika P 0, maka Q sama dengan, kita langsung masukin angka di sini. Ini ada P-nya, kita masukin. Jika P 0, maka Q-nya langsung ada di sini. Negatif 20.000, negatif 20.000. Kita tulis di sini titik koordinatnya negatif 20.000, 0. Oke, kita sudah dapat ini titik koordinat 1, 2, 3, 4. Langsung kita bikin kurvanya. Saya hapus dulu karena ini nggak muat ya. Saya sudah menuliskan jika QD, maksudnya QD, jika Q-nya 0 sama dengan 0,50.000 nih, titik koordinatnya sudah. Jika P sama dengan 0, maka titik koordinatnya 100.000, 0. QS, jika Q-nya 0, maka titik koordinatnya 0,2000. Dan P sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka titik koordinatnya negatif 20.000, 0. Kita bikin garis di sini langsung untuk bikin kurvanya. Kalau bisa pakai penggaris ya kalian ya. Oke. Oke, udah. Sini kita hitung, perkirakan saja. Sini 1, sini 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2. Sini 1, 2 sampai 10 ya. Ini kita udah dapat titik seperti ini. Kita lihat di sini 0,50. Q-nya 0. Ini di sini Q. Yang titik yang garis vertikal Q dan yang garis horizontal P. Oke. Kita hitung 50.000. Ini kita anggap per titik seperti ini, per garis seperti ini itu 10.000. 10.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, sini 50.000, 0,50.000. Oke, kita lihat yang P-nya sama dengan 100.000, 0. Q 100 dan P 0. Sama seperti ini, per garisnya itu 10.000. Ini langsung di sini aja kita titikinnya. Oke, sudah. Langsung tarik garis. Sudah.
Kita lanjut ke yang QS-nya. QS-nya 0,2 ribu. Ini kan belum ada 1000 2000 nya. Kita bikin aja sendiri di sini. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Maaf. Kekecilan. Saya agak gedean sedikit nanti biar lebih jelas. Sini 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Ini sudah 10. Kita hitung 1 2 di sini 2000 nya. Nah, kita lihat yang P-nya itu negatif 20.000, jadi ada di sebelah kiri. Langsung saja saya sudah bikin 2, sini 20.000. Oke. Kita tarik garis. Nah, sampai berpotongan seperti ini. Nih, sini perpotongan. Kita tarik benar nggak sih di angka 8? Tepat di angka 8. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Ya. Di sini benar nggak sih 10.000? Kita tarik juga titik seperti ini dari sini. Lurus nggak? Terus ini sama lurus. Sini perlahan-lahan, yang penting lurus. Panjangin aja dikit. Miring ya, titiknya yang miring. Oke, intinya lurus lah. Sudah pasti kalian kalau emang menggunakan penggaris sudah pasti lurus di angka 10.000 dan 80.000. Maka kita tulis di sini titik koordinatnya, kita tulis Q-nya dulu, yaitu 10.000. Oke. Ya, ini 10.000, 80.000. Ini titik koordinatnya. Kurang lebihnya seperti ini. Bisa latihan sendiri dengan soal-soal yang ada di buku. Elastis harga permintaan. Elastis harga permintaan respon jumlah pemerintah suatu barang dan jasa disebabkan perubahan harga. 1. Faktor pokok tiada suatu pedagang barang. Semakin pokok suatu barang atau jasa merupakan makna perubahan harga yang diperoleh oleh masyarakat tertentu. Dibeli meskipun harga yang rusak dan tidak rusak. Semakin inflasi tahap pembelian perubahan harga. Dibeli harganya naik dan tidak dibeli harganya tidak naik. 2. Faktor barang singularitas. Semakin sulit mencari pembarangan atau jasa tertentu, maka semakin terdapat perubahan harga. Karena masyarakat sulit mau tetap membeli barang atau jasa tersebut maupun harganya murah dan standar. 3. Faktor volume belanja terhadap pendapatan. Semakin kecil barang terhadap pendapatan, maka barang atau jasa tersebut termakin karena komite tidak begitu memperhatikan kestandaran harga barang dan jasa. Elastis harga permintaan. 4. Faktor rentangan waktu. Dalam juga pendek jika terjadi dalam jangka perubahan harga suatu barang atau jasa tidak bisa langsung menyaksikan jangka jasa bersifat elastis terhadap penghargaan harga. Elastisitas permintaan ada 5 jenis, yaitu elastisitas permintaan. Itu apabila koefisien elastisitasnya lebih besar
dari 1 atau ED lebih besar dari 1. Terus yang kedua, permintaan inelastisitas, yaitu apabila koefisien elastisitasnya lebih kecil dari 1. 3. Permintaan elastisitas uniter, yaitu apabila koefisien elastisitasnya sama dengan 1 atau ED sama dengan 1. 4. Permintaan elastisitas sempurna, yaitu apabila koefisien elastisitasnya sama dan tidak terhingga. 5. Permintaan inelastisitas sempurna, yaitu apabila koefisien elastisitasnya sama dengan 0 atau ED sama dengan 0. P itu sebagai harga mula-mula. Harga awalnya kan Rp5. Terus delta P sebagai perubahan harga barang yang tadinya 5 menjadi 10. Lalu Q adalah jumlah permintaan mula-mula. Nah, delta Q itu perubahan jumlah permintaan yang tadinya 10 jadi 9. Nah, itu yang diketahui. Terus ditanya elastisitas permintaannya. Lambang dari elastisitas permintaan itu ED, E-nya besar dan D-nya kecil. Nah, rumusnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, masukin aja sesuai yang diketahui. Berarti 9 per 10 dikali 5 per 10. Nah, kan 9 kali 5 45. Terus 10 kali 10 100. Nah, ya udah dibagi 45 dibagi 100 kan jadinya 0,45. Nah, 0,45 itu kan kurang dari 1. Nah, itu namanya inelastisitas. Ini hasilnya, inelastisitas. Elastisitas harga penawaran. Definisi elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran, respon jumlah penawaran suatu barang dan jasa disebabkan perubahan harga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran. 1. Biaya produk semakin besar, biaya produksi yang akan ditanggung, maka respon produsen terhadap perubahan harga semakin kecil, sehingga semakin besar biaya produksi semakin inelastis penawarannya. 2. Rentang waktu produksi semakin lama rentang proses produksi, berarti respon produsen terhadap perubahan harga semakin kecil, sehingga semakin lama rentan waktu produksi. Kecenderungan suatu barang atau jasa bersifat inelastis penawarannya. Yang ketiga adalah teknologi produksi. Semakin canggih teknologi produksi yang digunakan, berarti semakin cepat produksi bisa dilakukan, sehingga respon produsen terhadap perubahan harga semakin cepat. Sehingga semakin canggih teknologi yang digunakan, maka kecenderungan suatu barang atau jasa bersifat elastis penawarannya. Menghitung elastisitas harga penawaran. Sama dengan Q per P kali P1 per Q1. Keterangan Q sama dengan selisih Q2 dan Q1 per selisih P2 dan P1. P sama dengan harga awal, Q1 sama dengan jumlah penawaran awal, dan E sama dengan persen Q per persen P. Keterangan Q persentase selisih Q2 dan Q1, dan persen P persentase selisih P2 dan P1. ES sama dengan B kali P per Q. Keterangan B gradien kemiringan kurva P harga. Ketahui P1-nya 3.000, P2-nya 5.000, Q1-nya 5 unit, Q2-nya 6 unit, dan yang ditanya elastisitas penawarannya. Jawab, kita masukin rumusnya dulu. Itu Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 kali P per Q sama dengan Q2 di sini
ada 6 unit. Dikurang Q1 di sini 5 unit per P2-nya di sini 5.000 dikurang P1 yaitu 3.000 dikali 3.000 per 5. 3.000 per 5 ini dari P per Q. Sama dengan kita hitung bagian sininya dulu. 6 kurang 5 1 per 5.000 kurang 3.000 2.000 kali yang di sini pindahin lagi ke sini 3.000 per 5. Jadi hasilnya 0,3. Karena koefisiennya kurang dari 1, maka jenisnya adalah inelastis. Nah, karena hasilnya 0,3 kan berarti kurang dari 1. Jadi karena koefisiennya kurang dari 1, maka jenisnya itu adalah inelastis. COVID-19 sampai saat ini masih ada. Virus COVID-19 itu nyata bukan hoax. Mari kita menjaga keselamatan dari virus COVID-19 dengan cara mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik secara rutin, memakai masker ketika ingin keluar rumah, menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, menerapkan physical distancing atau bisa disebut dengan jaga jarak, hindari kerumunan atau berkumpul-kumpul, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin, dan segera ke dokter apabila mengalami gejala-gejala virus COVID-19 untuk memastikan agar kita tidak terinfeksi oleh virus COVID-19. Mengingat virus COVID-19 dapat kita lihat dan virus ini semakin tersebar luar negeri di Indonesia yang kita cinta ini, marilah kita patuhi semua protokol kesehatan. Marilah kita bersatu melawan pandemi ini. Jangan berikan virus corona menyentuh tubuh kita dan juga anggota keluarga kita. Bersama kita tangguh melawan pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.